Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya kedatangan Kepala BPKP Pak Ate, di mana BPKP akan menyampaikan hasil perhitungan kerugian negara atas BTS Poci. Hasil perhitungannya sudah final dan tentunya kami setelah final perhitungannya kami akan tindak lanjuti ke tahap penuntutan. Mengenai jumlahnya, nanti Pak Kepala BPKP akan menyampaikan berapa temuannya dari proyek berapa. Dan untuk itu silakan Pak Kepala BPKP. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahwa kami sesuai permintaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI tahun 2022 yang lalu, tanggal 31 Oktober, telah diminta bantuannya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dan 2022. Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta expose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan, dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan menerbitkan surat tugas audit perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan prosedur audit, ini antaranya melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait, dan juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi. Selain itu juga mempelajari dan menggunakan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa LKPP, ahli lingkungan dari IPB, dan ahli keuangan negara. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Jaksa Agung. Saya kembalikan kepada Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Baik Pak Ketua Kepala BPKP. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa kami telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, YS, MA, dan IH. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut, Direktur Penuntutan. Dan selanjutnya
akan segera kami limpahkan ke pengadilan. Itu informasi yang pertama, teman-teman. Kemudian ada beberapa hal nanti juga akan disampaikan oleh Pak Jampisus, kemudian teman-teman di Dirdik. Kami juga setelah selesai melakukan masuk ke tahap penyidikan khusus. Ada 6 tersangka perkara PT Graha Telkom Sigma periode 2017-2018. Kemudian yang kedua, penyidikan perkara tipikor program pengelolaan dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan pada PT Pelindo. Yang ketiga, penyidikan perkara tindak pidana perkara korupsi fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh Waskita dan Waskita Beton. Yang kelima adalah penyidikan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek ruas 2 Cikunir sampai dengan Karawang Barat. Saksi yang dilakukan atas perkara Waskita ini sebanyak 46 orang. Kemudian berikutnya adalah penyidikan perkara tipikor pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas. Ini dalam pendalaman terus, mudah-mudahan kita dapat membuktikannya. Kemudian yang keenam adalah terkait rekapitulasi aset terpidana Beni Cokro. Pengembangan dari sita eksekusi ini, kita telah menyita 1.974 bidang tanah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti silakan Jampisus ya akan menyampaikan, dan setelah itu ada masih nanti Dirdik sama Kapuspen yang akan menyampaikan lebih lengkapnya. Silakan Pak Jampisus. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman semua, sesuai janji kita bahwa kita akan melakukan evaluasi pada forum Expus. Sebagaimana teman-teman semua ketahui bahwa ini akan kita lakukan waktu itu janji setelah Lebaran. Ini sudah kita lakukan evaluasi terhadap semua penanganan perkara. Seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan, dan semua ada progresnya. Kita tetap berupaya khusus untuk menyelesaikan sesuai dari target. Berusaha cepat dan berusaha nanti kita publish semua hasilnya. Termasuk perkara BTS ini. Ini sudah selesai dan tadi sudah disampaikan kerugian cukup besar, 8T lebih. Nanti akan lebih terbuka di persidangan tentunya. Di sana akan terbuka masing-masing peran para terdakwa. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Jadi sesuai tadi yang Pak Jaksa Agung sampaikan, setelah ini nanti ada agenda. Nanti akan hadir Direktur Penyidikan dan Kapuspen. Silahkan teman-teman tanya semua. Ya, tidak saja perkara BTS, tetapi semua penanganan yang kita sedang jalani, bagaimana perkembangannya, bagaimana target-target yang akan kita segera selesaikan, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kira itu ya. Saya membuka 2 pertanyaan saja. Nanti habis itu kita akhiri karena Pak Jaksa Agung dengan Pak Kepala BPKP ada pemeriksaan dan ada rapat penting khusus terkait dengan pemeriksaan keuangan negara yang lain. Ya, silakan. Saya buka 2 pertanyaan. Kiri. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya Alan dari Fajar Indonesia Network, bin.co.id. Pertanyaannya satu terkait BTS Pak. Kan sampai sekarang sudah ditutup ya, sudah selesai. Tapi menariknya Pak, sampai saat ini apakah ada keterkaitan kuasa pengguna anggaran ya, Pak Menteri di sini
dalam perkara ini, karena melihat kerugian negaranya kan sangat luar biasa besar ya Pak, 8 triliun. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa per proyek itu ada permintaan 500 juta untuk Pak Menteri sebagai dana staf untuk staf-stafnya. Nah ini seperti apa Pak? Apa nanti misalkan muncul di pengadilan menjadi fakta persidangan atau akan ditindaklanjuti atau seperti apa? Terima kasih Pak. Lagi Ya, satu silakan. pertanyaan lagi. Ya, silakan. Dari CNN. Ya, saya Taufik dari cnnindonesia.com, mau menyambung pertanyaan sebelumnya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP bilang bahwa hasil kerugiannya sudah bersifat final dan dari penyidikannya juga sudah diputus. Apakah berarti tidak ada kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus Toktikominfo ini? Itu yang pertama. Yang kedua, 2 bulan yang lalu Pak Dirdik Jampitsus sempat berkata akan segera melakukan gelar eksplosif untuk penentuan status terhadap Menkominfo dan adiknya dalam kasus Toktikominfo. Nah, apakah gelar perkara itu sudah dilakukan dan kalau sudah, apa hasilnya terhadap 2 orang Menkominfo dan adiknya itu? Saya kira cukup ya. Bapak silakan Bapak. Baik. Pertanyaan sama sebenarnya. Hampir mirip Pak. Yang pasti kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjut ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos Pak? Ya. Yang sudah janjikan. Ini kemarin kan sudah ekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara dan kita akan dalami lagi dan kami akan tentukan. Ini bukan akhir ya, masih ada pendalaman lebih lanjut. Saya kira itu rekan-rekan media ya. Selanjutnya kita akan bergeser ke bawah karena ruangan ini akan dipakai untuk rekan-rekan BPKP dan Pak Jaksa Agung untuk melakukan rapat lanjutan seperti janji saya tadi. Silakan.